saudari dan keluarga Katolik dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Keluarga hari ini, Minggu 15 November 2020. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-33. Bacaan Injil hari ini dikutip dari Injil karangan Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Marilah kita dengarkan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Lalu datanglah yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dan para keluarga Katolik dimanapun berada, ada satu lagu yang sering kita dengar dan barangkali kita sendiri tahu dan sering menyanyikan lagu itu. Lagu itu berjudul "Hidup Ini Adalah Kesempatan".
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudari yang terkasih, isi dan pesan lagu yang baru kita dengarkan tadi sesuai dengan bacaan Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30 yang menjadi sumber inspirasi sabda pada hari ini. Bacaan ini mengisahkan perumpamaan tentang talenta. Yesus dalam menyampaikan ajarannya sering memakai perumpamaan. Dalam setiap perumpamaan ada hal yang mengumpamakan dan ada hal yang diumpamakan. Kalimat pertama yang disampaikan Yesus ditegaskan, hal kerajaan surga sama seperti. Kalimat yang mengatakan sama seperti jelas mau menjelaskan suatu perbandingan dari hal yang duniawi kepada hal yang surgawi. Salah satu contoh dalam bahasa Batak dikatakan, tarsongon parbuenihau sai madek-dek tubunan. Yang mau diumpamakan dari ungkapan itu adalah demikianlah orang tua dengan anak. Tingkah laku orang tua pasti ditiru oleh anak-anaknya sendiri. Tentunya maksud utama Yesus dalam menyampaikan perumpamaan ini adalah mau menyampaikan hal yang bersifat rohani. Tetapi sebelumnya Yesus selalu menyampaikan hal yang bersifat duniawi yang nampak dalam unsur-unsur yang mengumpamakan, yang itu jelas sekali nampak dalam seorang tuan yang mau keluar negeri, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu tuan itu berangkat. Lalu apa yang dibuat oleh hamba yang menerima talenta itu? Yang menerima 5 talenta, ia segera pergi dan menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan ia berlaba 2 talenta. Hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang banyak. Akhirnya pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Hal yang sama dilakukan oleh yang menerima 2 talenta dan beroleh laba 2 talenta. Akhirnya tuan itu memberikan pujian dan apresiasi yang sangat baik kepada mereka. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu dikatakan, hai hamba yang jahat dan malas. Saudara-saudari yang terkasih dan para keluarga Katolik dimanapun berada, sebutan yang disampaikan oleh Tuhan kepada hamba yang menerima 5 dan 2 talenta itu adalah, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Pernyataan ini didasarkan karena mereka mau mengembangkan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka.
Sebaliknya, sebutan jahat dan malas disebut sejajar kepada orang yang tidak mau mengembangkan kemampuan, yang menerima 1 talenta. Perumpamaan tentang talenta merupakan bagian dari pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Kedatangan Tuhan tidak dapat diketahui atau diterka soal waktu seperti pencuri. Kerajaan Allah seumpama seorang tuan yang mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Tuan itu merupakan gambaran Allah, sedangkan hamba adalah menggambarkan kita. Kita, Anda, saya, sesungguhnya talenta adalah satuan mata uang dalam jumlah besar. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi refleksi bagi kita tentang maksud dari perumpamaan ini. Kita tentunya mengharapkan dan merindukan sapaan Tuhan kepada kita, hamba yang baik dan setia. Kita tentu mengharapkan bahwa hidup kita selalu bahagia karena melaksanakan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan mempercayakan satu tugas kecil, misalnya saya diberi tugas dan tanggung jawab menjadi seksi keluarga di paroki, maka saya harus kembangkan tugas yang saya terima itu. Saya harus laksanakan tugas yang saya terima itu. Gereja mengundang keluarga untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh keluarga. Tetapi terkadang undangan itu kurang dihiraukan. Paroki sesungguhnya mempercayakan tugas kepada kita, tetapi terkadang kurang kita tanggapi dan laksanakan. Tuhan memberikan kemampuan dan tanggung jawab kepada setiap orang. Demikian juga terhadap kehidupan keluarga. Tuhan memberikan kemampuan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, dan kemampuan itu hendaknya dikembangkan sehingga membawa kebahagiaan bersama di dalam keluarga. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Tuhan akan mempercayakan pekerjaan yang lebih besar kepada kita jika kita telah setia dan melaksanakan tugas kecil yang dipercayakan kepada kita. Walaupun 5 dan 2 talenta sudah termasuk sangat besar jumlahnya, tetapi hal itu tetap disebut perkara kecil. Ada hal-hal lain yang lebih besar yang Tuhan dapat berikan kepada kita. Kepercayaan itu bukan kepemilikan, tetapi penata layanan. Dipercayakan tugas yang lebih besar merupakan hadiah yang lebih besar bagi kita. Mengapa sebagian besar orang justru mengeluh ketika diberikan pekerjaan yang lebih besar oleh Tuhan? Tidak perlu mengeluh, karena Tuhan akan berbagi kebahagiaan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan dan para keluarga Katolik dimanapun berada, dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi sekarang, kita dituntut untuk mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Seorang istri yang memiliki kemampuan untuk membuat keripik dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Maka marilah kita mengembangkan kemampuan-kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita juga mengembangkan kemampuan yang ada pada kita. Melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan akan membawa kebahagiaan bagi kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Amin.